Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal An-Nofal, NIM 2111100003023 kelas MD, akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi UTS dengan materi 1. Hak dan kewajiban mahasiswa. Nomor 2. Perilaku etis dan tidak etis. Nomor 3. Etika pergaulan. Nomor 4. Etika berpakaian. Nomor 5. Etika berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Nomor 6. Etika berorganisasi. Nomor 7. Etika di lingkungan kampus. Sebagai seorang mahasiswa, penting bagi kita mengetahui hak dan kewajiban bagi mahasiswa. Mengapa penting? Hal ini penting karena sebagai seorang mahasiswa harus mengerti peranannya di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Secara umum, mahasiswa adalah sebutan bagi seseorang yang sedang menempuh pendidikan di universitas ataupun di akademik ataupun di sekolah tinggi. Seorang mahasiswa dinilai mempunyai intelektual yang tinggi apabila mempunyai perencanaan yang baik dan kecerdasan berpikir. Maka dari itu, biasanya seorang mahasiswa memiliki cara berpikir dan bertindak yang cepat dan tepat, juga tanggap. Hak sendiri adalah sebuah yang diperoleh atau didapatkan yang bisa dibentuk kekuasaan atau kewenangan melaksanakan sesuatu. Sementara kewajiban dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setiap hak yang didapatkan oleh seseorang merupakan akibat dari kewajiban yang harus dilaksanakan. Saya akan menyebutkan beberapa contoh hak mahasiswa. Nomor 1, memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku. Nomor 2, mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum. Selanjutnya, memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik di universitas atau kampus. Nomor 4, memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan ilmiah. Nomor 5, memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman atau terganggu haknya sebagai seorang mahasiswa, baik di luar kampus maupun di dalam kampus. Nomor 6, menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab untuk mengembangkan iptek. Nomor 7, memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
Nomor 8, mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Nomor 9, memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran kegiatan akademik. Nomor 10, memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan. Saya akan menyebutkan beberapa contoh kewajiban mahasiswa. Kewajiban mahasiswa diantaranya yaitu menyelesaikan studinya sesuai dengan beban berdasarkan kepada ketentuan akademik yang berlaku. Nomor 2, mengikuti perkuliahan, praktikum, dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati dengan dosen. Nomor 3, memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi alma mater, dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik kampus. Nomor 4, menjaga netralisasi kampus dari kegiatan politik praktis. Nomor 5, menghargai kemajuan ipteks. Nomor 6, memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, terus ketertiban, dan juga keamanan dalam kampus, serta tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik kampus dan kemahasiswaan. Nomor 7, mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku. Nomor 8, mengenakan seragam atau atribut lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku di kampus. Nomor 9, berpenampilan sederhana, sopan, terus rapi, terus bersih, terus serta tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila. Nomor 10, mematuhi segala peraturan yang terdapat di dalam kampus. Selanjutnya, menghormati dan tidak melanggar hak asasi orang lain, tidak membuli. Nomor 12, menjunjung tinggi adat istiadat, sopan santun, serta etika yang berlaku di kampus atau universitas. Selanjutnya, perilaku etis dan tidak etis. Perilaku etis adalah hasil dari disposisi pribadi seseorang, karakter, dan bukan akibat dari pengalaman belajar. Dia menegaskan bahwa pemimpin etis adalah yang bisa membangun pertapa, di mana pertapa menjelaskan orang yang bertujuan menguasai diri sadar berkaitan dengan konsekuensinya. Beberapa isu perilaku tidak etis yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya
yaitu ketidakteraturan dan tidak tepat waktu, kasar dan kurang kepedulian, membuang sumber daya. Terus tidak taat peraturan, kurang menghargai dan menghormati sesama manusia, sesama mahasiswa, atau bahkan kurang menghormati orang yang lebih tua dari diri kita. Selanjutnya yaitu etika pergaulan. Etika pergaulan merupakan seperangkat nilai yang diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan sesama warga, sivitas akademik, dan masyarakat sekitarnya. Etika pergaulan mahasiswa diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan mahasiswa. Atribut mahasiswa mencakup karakteristik dari mahasiswa, keinginan kerja, dukungan organisasi. Dukungan organisasi terdiri atas organisasi ekstra maupun intra. Kita bisa memilih IT, terus memilih teman, jangan mudah mengeluh, kembangkan gairah pribadi diri sendiri, membaca dan menulis, jauhkan dari sifat-sifat sombong, sifat-sifat yang dapat menghancurkan diri kita sendiri, memilih target pribadi. Etika pergaulan di lingkungan kampus, berpakaian dan bersepatu rapi di lingkungan kampus, menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, mengetahui, memahami, dan menaati peraturan-peraturan kampus, memberi contoh yang baik kepada kakak tingkat, adik, dan teman setingkat, saling menghargai dan menghormati sesama siswa, tidak berperilaku asusila, tidak membuli sesama mahasiswa, bersedia menerima sanksi apabila tidak menaati peraturan yang berlaku di kampus atau universitas. Selanjutnya yaitu etika berpakaian. Etika dalam berpakaian di kampus antara lain berbusana rapi dan sopan, terdiri dari memakai pakaian yang rapi dan bersepatu, terus tidak memakai baju atau kaos tanpa lengan atau tanpa kerah, tidak berpakaian ketat dan rok mini bagi mahasiswa perempuan karena itu sangat tidak etis, tidak berpakaian dengan menggunakan bahan yang tembus pandang atau transparan, dan terakhir tidak menutupi sebagian besar muka atau wajah supaya dapat lebih mudah untuk dikenali. Selanjutnya yaitu etika berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Berkomunikasi secara profesional, karena setelah lulus nanti kita sebagai seorang mahasiswa akan masuk ke dalam dunia kerja yang menuntut profesionalisme yang tinggi,
tidak ada lagi sikap manja atau tidak memiliki etika. Hal ini berlaku baik ketika Anda bekerja sebagai seorang pegawai ataupun seorang entrepreneur. Secara umum, selalu gunakan bahasa formal ketika berkomunikasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berkomunikasi dengan dosen. Gunakan kata ganti saya dan jangan menggunakan kata ganti aku, gue, lo, atau yang sejenisnya. Selalu perkenalkan diri dan status Anda. Dari kelas apa? Contohnya, saya Muhammad Iqbal Anofal, mahasiswa bimbingan skripsi Bapak, karena tidak semua dosen sanggup mengingat nama-nama seluruh mahasiswa bimbingannya yang selalu berubah setiap semester. Jelaskan keperluan Anda. Selalu jelaskan keperluan Anda. Misalnya, saya memerlukan persetujuan Bapak untuk mengajukan sidang skripsi atau meminta tanda tangan. Terus sampaikan terima kasih setelah keperluan Anda terpenuhi dan perhatikan waktu, tempat. Jangan mengganggu saat dosen sedang makan atau ketika sedang ada bimbingan dengan mahasiswa lain. Etika komunikasi menjadi suatu permasalahan yang sangat urgent dalam kalangan mahasiswa. Karena ketika digabungkan dengan komunikasi, maka etika memberikan landasan moral dalam membangun tata susila terhadap semua sikap dan perilaku seseorang dalam berkomunikasi. Kebanyakan mahasiswa saat ini terkadang tidak beretika saat menghubungi dosen. Dari isi pesan yang tidak diperhatikan, waktu saat menghubungi dosen, isi pesan tidak menyebutkan identitas, sehingga membuat dosen bingung, hingga pesan menggunakan bahasa yang tidak bisa dimengerti, atau bahasa yang tidak sopan, yang seharusnya tidak kita gunakan dalam berkomunikasi dengan dosen. Kehidupan manusia, khususnya mahasiswa dan dosen, tentunya membutuhkan komunikasi. Komunikasi terlebih sekarang adalah era globalisasi. Gaya hidup, cara bersosialisasi, tingkah laku, hingga etika dan perkataan menjadi sorotan tajam di tengah derasnya arus globalisasi dalam kalangan mahasiswa. Kehidupan kalangan mahasiswa merupakan sasaran strategis yang memungkinkan terjadi degradasi moral dan etika dalam kalangan mahasiswa di kampus. Selanjutnya yaitu etika dalam berorganisasi. Etika mahasiswa dalam berorganisasi yaitu memahami tata kerja atau AD organisasi yang diikuti, memahami visi, misi, dan tujuan organisasi yang diikuti oleh mahasiswa, menghormati teman satu organisasi, baik yang lebih tua atau teman seangkatan
maupun junior, mengedepankan solusi yang baik dan menguntungkan semua pihak ketika menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan. Beberapa etika yang harus ditaati peraturannya yaitu dan kewajiban melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan dalam organisasi, menjaga informasi yang bersifat rahasia, melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan yang berwenang atau atasan kita, membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi, menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi, memiliki kompetensi dalam pekerjaan pelaksanaan tugas-tugas, patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi, mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja, serta jika teman kita seorganisasi mengemukakan pendapatnya, kita tidak boleh mencela atau memotong pembicaraan karena itu sangatlah tidak etis. Selanjutnya yaitu etika di lingkungan kampus. Etika yang baik di lingkungan kampus sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan produktif bagi mahasiswa dan semua orang yang berada di kampus. Beberapa contoh etika yang baik di lingkungan kampus antara lain menghormati orang lain, selalu berbicara dengan sopan dan menghormati hak-hak orang lain untuk berpendapat, menghindari perilaku yang tidak pantas, hindari mengganggu atau mengganggu orang lain dengan perilaku yang tidak pantas, seperti merokok di area terlarang, berbicara terlalu keras sehingga menimbulkan kebisingan, atau melakukan tindakan yang mengganggu kenyamanan orang lain. Menjaga kebersihan di lingkungan kampus, termasuk dengan menggunakan barang-barang yang sekali buang, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak merusak fasilitas kampus. Tempat waktu, selalu menghargai waktu orang lain ketika tiba tepat untuk pertemuan atau kegiatan-kegiatan lainnya. Mempelajari aturan-aturan kampus, mengetahui semua aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh kampus atau universitas, berpartisipasi dalam kegiatan kampus, yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk kampus. Selalu menjalankan etika yang baik di lingkungan kampus, sehingga
kita dapat menciptakan lingkungan yang baik, aman, dan nyaman bagi semua orang yang ada di dalamnya. Etika mahasiswa. Etika mahasiswa di kampus sangat penting untuk menjaga tata krama dan keamanan lingkungan kampus. Beberapa hal-hal yang dapat dijadikan sebagai panduan ketika mahasiswa di kampus antara lain menghormati dosen dan menghormati semua orang yang berada dalam lingkungan kampus. Staf kampus, juga tukang kebun, semuanya yang berada di lingkungan kampus. Mahasiswa diharapkan untuk menghormati dosen dan staf dengan tidak memperlibatkan sikap yang tidak sopan atau tidak etis dan tidak mengganggu mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya, tidak melakukan plagiat. Mahasiswa diharapkan tidak melakukan plagiat atau menyalin karya orang atau karya ilmiah tanpa menyebutkan sumbernya dengan jelas. Tidak melakukan kecurangan dalam ujian mahasiswa. Diharapkan tidak melakukan kecurangan dalam ujian mahasiswa seperti mencontek atau membocorkan jawaban kepada teman-teman seangkatan atau sekelas, seprodi. Menjaga kebersihan lingkungan kampus dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak merusak fasilitas kampus. Tidak mengganggu keamanan kampus. Mahasiswa diharapkan tidak mengganggu, menjaga kebersihan lingkungan kampus. Mahasiswa diharapkan untuk menjaga lingkungan kampus dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak merusak fasilitas kampus, tidak mengganggu keamanan, kampus seperti merusak fasilitas kampus atau melakukan tindakan kekerasan. Berpakaian sopan, mahasiswanya diharapkan untuk berpakaian sopan agar dan tidak menggunakan pakaian yang tidak pantas, tembus pandang, rok mini, dan lain sebagainya. Dalam lingkungan kampus tidak melakukan tindakan diskriminasi atau membuli antar mahasiswa. Mahasiswa diharapkan selalu bisa menjaga ketertiban, tidak membuli berdasarkan suku, agama, ras, budaya, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Dengan memperhatikan etika di kampus, mahasiswa dapat menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk belajar dan beraktivitas. Mahasiswa beretika di kampus sebagai seorang mahasiswa, seorang intelektual yang berpendidikan tinggi. Sebagai seorang mahasiswa, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam beretika di kampus. Beberapa hal tersebut antara lain mencontek atau melakukan kecurangan dalam ujian
dalam bentuk apapun atau tugas-tugas akademik lainnya. Tindakan ini melanggar kode etik, melanggar etis, perilaku yang tidak etis, sehingga dapat mengakibatkan sanksi yang serius seperti dikeluarkan dari perguruan tinggi atau universitas, atau mendapat nilai buruk, menyebarluaskan informasi palsu atau hoax di lingkungan kampus. Tindakan ini dapat menimbulkan kepanikan, ketidakpastian, dan merusak citra perguruan tinggi atau universitas, menyalin atau mengambil karya ilmiah orang lain tanpa izin dan memberikan kredit yang pantas. Plagiarisme adalah tindakan yang tidak etis dan dapat merusak reputasi akademik seseorang, memiliki perilaku yang tidak sopan, atau merendahkan orang lain dalam kampus, baik secara verbal maupun non-verbal. Mahasiswa harus selalu menghormati orang lain dan tidak memperlakukan orang lain dengan kasar atau menggunakan dan menyalahgunakan kekuasaan atau otoritas yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan orang lain. Mahasiswa harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, tidak melakukan tindakan korupsi atau nepotisme di kampus. Terlibat dalam tindakan diskriminasi atau pembulian terhadap orang lain berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual, atau latar belakang lainnya. Mahasiswa harus menghargai keberagaman dan memperlakukan orang lain dengan sama dan adil. Merusak atau mencuri barang-barang milik orang lain atau milik kampus, milik mahasiswa lain, milik teman seangkatan, milik siapapun yang berada di lingkungan kampus. Tindakan ini melanggar hukum dan dapat merusak citra perguruan tinggi serta dapat dikenai sanksi pidana. Semua mahasiswa harus mematuhi kode-kode etik, perilaku etis, akademik, dan tindakan secara etis di kampus. Tindakan yang tidak etis dapat merusak citra perguruan tinggi, citra universitas, citra nama baik kampus, mencemarkan dan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Mahasiswa adalah intelektual yang sangat berperan penting bagi bangsa dan negara ke depannya. Mahasiswa dituntut untuk menjadi kaum terpelajar. Banyak yang harus dikembangkan ketika masih menjadi seorang pelajar atau seorang mahasiswa dan berusaha menjadi seorang mahasiswa yang intelektual, yang memiliki karismatik, berwibawa. Salah satu yang menandai atau menunjang dalam bermahasiswa adalah beretika. Etika yang diterapkan di kampus jelas berbeda-beda, tidak sama dengan kampus satu dengan kampus lainnya. Etika yang dimaksud adalah pandangan yang baik atau buruk pada sesuatu hal.
Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah dan tutur kata yang tidak mengenakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sadar diri video ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.